Selamat datang di Bola Jimbul. Penasaran dengan update seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu? Let's go! Laga perdana babak 16 besar Euro 2024 mempertemukan sang juara bertahan Italia, yang harus gugur setelah mengalami kekalahan 2-0 atas Swiss pada Sabtu malam waktu Indonesia. Di babak pertama, pertandingan berjalan berimbang dengan pertarungan yang terjadi di lini tengah. Sayang, pertahanan kokoh yang digalang Gli-Azzurri harus roboh dikala Remo Freuler yang masuk dari lini tengah sukses melesakkan bola dari dalam kotak penalti Gigio Donnarumma. 1-0 Swiss memimpin untuk menutup paruh pertama. Di babak kedua, Federico Chiesa dan kawan-kawan langsung dikejutkan oleh gol cepat dari sepakan indah Ruben Vargas di menit 46. Sayang, hingga wasit menui peluit akhir laga, tidak ada lagi gol yang tercipta membuat Swiss berhak lolos ke perempat final dan akan menghadapi pemenang dari laga Inggris versus Slovakia. Laga 16 besar selanjutnya mempertemukan tuan rumah Jerman, yang sukses mengalahkan Denmark dengan skor 2-0 pada Minggu dini hari waktu Indonesia. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Der Panzer berhasil unggul cepat saat laga baru memasuki menit ke-4 lewat sundulan Nico Schlotterbeck. Sayang, gol tersebut dianulir oleh VAR karena telah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Setelah itu, tak ada lagi gol yang tercipta hingga kedua tim menutup babak pertama dengan skor kacamata. Di paruh kedua, secara mengejutkan Denmark mampu mencetak gol melalui Joachim Andersen di menit 48. Namun, VAR kembali berperan dengan menganulir gol tersebut lantaran offside. 5 menit berselang, bola crossing tim Panzer dari sisi kanan pertahanan tim dinamit Jerman berbuah handball Joachim Andersen di kotak terlarang. Kai Havertz yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya, 1-0 Jerman unggul. Unggul 1 gol, tak membuat Toni Kroos dan kawan-kawan berhenti. Serangan dan peluang kembali tercipta namun gol kedua tuan rumah baru tercipta di menit 68 lewat aksi brilian Jamal Musiala. Di akhir laga, Jerman sebenarnya mampu mencetak gol ketiga lewat Florian Wirtz. Namun wasit menganulir gol tersebut lantaran offside. Jerman pun menang 2-0. Dengan kemenangan ini, Jerman berhak lolos ke perempat final, dan akan menghadapi pemenang antara Spanyol dan Georgia. Laga terakhir babak penyisihan grup A Copa America 2024 mempertemukan Argentina, yang sukses mengalahkan Peru dengan skor 2-0 pada Minggu pagi waktu Indonesia. Tanpa Lionel Messi yang diistirahatkan, Argentina menutup babak pertama dengan skor 0-0. Di paruh kedua, Lautaro Martinez langsung membuka keunggulan dengan golnya setelah kick-off babak kedua berjalan 3 menit. 1-0 La Albiceleste memimpin. Dominasi Angel Di Maria dan kawan-kawan berlanjut saat menit 68 setelah sepakan Julian Alvarez mengenai tangan bek lawan di kotak terlarang. Sayang, eksekusi penalti dari Leandro Paredes gagal masuk ke gawang Peru. Di akhir laga, bintang Inter Milan Lautaro Martinez berhasil melesakkan brace-nya di laga kali ini sekaligus mengunci kemenangan 2-0 untuk Argentina. Hasil ini membuat Argentina lolos ke babak 8 besar dengan status juara grup. Sedangkan Peru terbenam di dasar klasemen dan tersingkir dari Copa America 2024. Di waktu yang sama, perebutan posisi runner-up grup antara Kanada versus Chili justru berakhir imbang tanpa gol. Hasil imbang ini membuat Kanada lolos ke 8 besar berkat posisi runner-up grup dengan raihan 4 poin. Sedangkan Chili, duduk di posisi ketiga dan gagal lolos dari fase grup setelah hanya mengoleksi 2 poin. Real Madrid sedang mempertimbangkan kemungkinan mengontrak gelandang Juventus dan Prancis Adrien Rabiot dengan status bebas transfer musim panas ini, menurut laporan AS. Kontrak mantan gelandang PSG saat ini dengan Juventus akan berakhir pada 30 Juni dan kemungkinan besar dia tidak akan menandatangani perpanjangan kontrak, menjadikannya berstatus bebas transfer di musim panas ini. Juventus menawarinya gaji yang sama dengan gajinya saat ini sebesar 7,5 juta euro semusim,
sesuatu yang ditolak sang pemain karena ia mencari kenaikan gaji. Dan dikabarkan bahwa Real Madrid mungkin akan bergerak dengan situasi tersebut. Penyerang Barcelona Vitor Roque mungkin akan pindah musim panas ini, dengan laporan di Italia mengklaim Fiorentina sedang dalam pembicaraan mengenai kemungkinan transfernya. Pemain Brasil berusia 19 tahun itu tampaknya ingin tetap berada di Barca, terutama dengan Hansi Flick yang kini memimpin. Namun, kepindahannya dapat menghidupkan kembali kepercayaan dirinya dan memberikan pengalaman berharga serta peluang pengembangan yang penting untuk mencapai potensi penuhnya. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Fiorentina telah menghubungi perwakilan Roque dan Barca untuk menjajaki kemungkinan perekrutan. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa Fiorentina sedang mencari striker baru dengan transfer permanen dan ingin memahami detail kesepakatan sang striker. Selama musim 2022-23, ia mencetak 21 gol dan memperoleh 8 assist dalam 45 penampilan untuk Atlético Paranaense, namun hanya berhasil mencetak 2 gol dalam 16 pertandingan setelah bergabung dengan Barcelona untuk musim lalu. Fiorentina telah memulai pembicaraan kepada Juventus untuk merekrut striker muda Moiskin dilansir dari Romano. Sang pemain memberi lampu hijau untuk pindah ke Fiorentina. Kini pembicaraan sedang berlangsung antara kedua klub untuk mencapai kesepakatan. Biaya kepindahan diperkirakan sekitar 12 juta euro. Leonardo Spinazzola, bek asal Italia ini akan meninggalkan AS Roma akhir Juni nanti ketika kontraknya resmi berakhir. Roma sendiri dikabarkan tidak berencana untuk memperpanjang kontrak sang pemain dilansir dari Fabrizio Romano. Dilansir dari jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg, winger Bayern Munchen, Kingsley Coman, masuk dalam incaran Paris Saint-Germain musim panas ini. Komunikasi sudah terjalin, dan pihak Bayern juga dikabarkan siap melepas pemain Prancis berusia 28 tahun itu jika ada tawaran bagus yang masuk. Dengan sisa kontrak sang pemain yang masih kurang 3 tahun lagi, sang winger dilabeli harga 40-50 juta euro oleh The Bavarian. Coman sendiri kini bukan menjadi pilihan utama di Allianz, musim lalu saja ia hanya tampil sebanyak 17 kali. Meski begitu, Coman masih berkontribusi dengan 3 gol dan 3 asisnya di Bundesliga. Dilansir dari Sky Sports Jerman, Matthijs de Ligt kembali menjadi target transfer Manchester United. Bek tengah berusia 24 tahun tersebut merupakan pemain yang disukai oleh Erik ten Hag. Kendati Bayern akan melakukan pembicaraan dengan de Ligt setelah Euro usai. Namun, Manchester United baru saja melakukan pembicaraan dengan agen Matthijs de Ligt seperti apa yang dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Sang pemain ditengarai bersedia pindah ke Old Trafford meski mereka tidak akan tampil di Liga Champions musim depan. Belum ada pembicaraan yang dilakukan oleh kedua klub. Laporan dari ESPN Uruguay menunjukkan bahwa bintang PSG, Manuel Ugarte, semakin dekat bergabung dengan Manchester United. Outlet Perancis L'Equipe melaporkan pada hari Selasa bahwa Ugarte tertarik bergabung dengan Setan Merah. United, seperti yang dikatakan Fabrizio Romano, juga telah melakukan kontak dengan raksasa Perancis mengenai kemungkinan kepindahan mantan bintang Sporting Lisbon itu. Lampu hijau sudah diberikan oleh sang pemain, kini tinggal menunggu negosiasi yang akan dilakukan Man United kepada Le Parisien terkait biaya transfer yang ditengarai bahwa PSG hanya akan melepas gelandang berusia 23 tahun itu jika ada tawaran bagus yang masuk. Manchester United juga menaruh nama striker Lil Jonathan David sebagai salah satu nama yang mereka pertimbangkan musim panas ini dilansir dari Sky Sport Jerman. Striker Kanada berusia 24 tahun itu sendiri telah ditempatkan di daftar jual oleh Presiden Lille Olivier Letang. David, yang memiliki sisa kontrak 1 tahun bersama Lille, ditengarai bisa menjadi solusi bagi Setan Merah dengan memberikan penawaran harga murah di angka 25 juta euro.
Secara kualitas, David memiliki performa yang apik di beberapa musim belakangan ini. Musim lalu saja, Jonathan David telah mengemas 19 gol 4 assist dalam 34 penampilan di Ligue 1. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Bola Jimbul ini, agar terus menyajikan informasi menarik seputar transfer pemain, cuplikan laga, dan skor hasil pertandingan dari tim top Eropa kesayangan kamu. Salam.